Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sifu Oktra dari TCM Center. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dan kita akan berbicara lagi, ngobrol lagi tentang TCM, yaitu pengobatan tradisional Chinese Medicine. Saya adalah seorang akupunkturis dari TCM Center, Rumah Sehat Ayub, Tangerang. Hari ini kita akan berbicara tentang kondisi defisiensi darah. Jadi ada orang-orang di mana organ liver, limpa, dan jantungnya mereka itu kurang sehat, terganggu fungsinya. Apakah terganggu itu terganggu karena perjalanan meridiannya yang terganggu, tersumbat, atau memang karena fungsi organnya yang sudah melemah. Hal itu bisa mengakibatkan beberapa hal, diantaranya yang salah satunya sering menjangkiti pasien itu adalah kondisi defisiensi darah atau darahnya defisit ya, baik defisit dalam jumlahnya ataupun nutrisinya atau volumenya, atau yang defisit itu adalah qi-nya atau energinya. Nah, hal itu bisa mengakibatkan munculnya beberapa gejala atau permasalahan kesehatan yang biasanya muncul pada seseorang ketika dia itu mengalami sindrom defisiensi darah. Itu adalah wajahnya pucat, itu yang pertama. Jadi ketika darah tidak cukup, tidak mampu memenuhi pembuluh darah yang ada di kepala, maka wajahnya nanti akan berubah menjadi pucat. Begitu juga dengan anggota-anggota tubuh yang lainnya, biasanya akan mengakibatkan muncul warna pucat ya, atau putih, tetapi putihnya di sini adalah putih pucat, atau merah tetapi merahnya tidak sempurna sehingga warnanya itu cenderung pucat, seolah-olah tidak ada darahnya. Apa saja yang bisa muncul pucat warnanya di situ? Ada wajahnya, lidahnya, kukunya. Jadi penderita dengan sindrom defisiensi darah dia akan mengalami kondisi lidahnya cenderung pucat, wajahnya pucat, kemudian kukunya juga pucat, kemudian kulit juga berwarna pucat. Nah, warna karakteristik yang khas di sini yang bisa kita lihat adalah dari lidah sebenarnya. Jadi ketika klien datang, kita lihat lidahnya, dia akan menjulurkan lidah. Ketika lidahnya itu dijulurkan, maka akan terlihat warnanya yang berwarna pucat, karena warna lidah normal itu seharusnya adalah berwarna merah muda. Kemudian kalau warnanya sudah cenderung kemerahan, maka itu menunjukkan sindrom panas. Kalau berwarna keunguan menunjukkan adanya statis darah atau adanya darah yang tersumbat. Semua itu bisa ditangani dengan akupunktur insya Allah. Itu adalah ciri yang pertama, yaitu lidah pucat, wajah pucat, kulit pucat, dan kuku juga pucat. Ciri yang kedua yang menunjukkan sindrom defisiensi darah adalah munculnya perasaan berkunang-kunang. Jadi matanya berkunang-kunang, kemudian gangguan-gangguan pada menstruasi, terutama pada perempuan. Biasanya menstruasinya jumlahnya sedikit. Bisa jadi sedikit itu begini teman-teman, bisa jadi menstruasinya panjang tetapi jumlahnya sedikit ya, atau menstruasinya sebentar tapi jumlahnya juga sedikit serta warna darahnya dia cenderung pucat. Itu bisa menunjukkan sindrom defisiensi darah. Nah, semua kondisi tersebut bisa kita tangani dengan akupunktur. Biasanya akupunkturis akan mengambil titik-titik akupunktur yang berfungsi untuk menambah jumlah darah, baik volumenya, nutrisinya, atau energinya. Kalau kita tahu titik akupunkturnya, maka insya Allah nanti semua bisa ditangani. Biasanya kalau kami itu akan mengambil titik akupunktur yang ada di punggung dan juga yang ada di kaki. Yang ada di punggung biasanya yang kita ambil itu adalah titik BL17 gesu, karena dia merupakan titik utama yang digunakan untuk menambah volume darah ya, sebagai titik dominan darah. Lalu titik BL18 kansu dan juga BL20 pisu. Titik-titik itu adalah titik akupunktur yang berhubungan dengan liver dan juga limpa. Karena dalam teori pengobatan TCM, liver dan limpa itu bertanggung jawab terhadap fungsi mereka, yaitu memproduksi darah dan juga menyimpan darah serta mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Itu adalah beberapa fungsi dari limpa dan liver. Kemudian di kaki kita akan ambil titik liver 3 Tai Chung
dan juga akan ambil titik SP10 Chiahai. Itu adalah titik utama yang biasa kita gunakan untuk gangguan-gangguan darah, terutama gangguan defisiensi darah atau yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu volume darahnya tidak cukup, nutrisinya tidak cukup, atau Qi-nya dia lemah. Kalau berhubungan dengan energi darah yang lemah sehingga dia tidak mampu memenuhi rongga kepala, tidak mampu naik ke kepala, maka biasanya kita akan ambil titik lung 7, yaitu paru-paru nomor 7. Dengan dilakukan akupunktur, biasanya kondisinya akan membaik setelah 3 kali terapi dengan interval, yaitu dilakukan akupuntur 3 hari sekali. Jadi hari ini datang, 3 hari kemudian datang lagi, kemudian 3 kali dia datang lagi. Tapi tentunya pengobatan akupunktur yang berfungsi untuk mengatasi defisiensi darah tadi tidak akan maksimal kalau tidak dibantu, tidak dibarengi dengan adanya nutrisi. Artinya apa? Artinya memang pasien sebelum dilakukan akupunktur dia harus makan dulu, atau sesudah akupunktur dia harus makan. Karena kenapa? Karena darah itu dibentuk dari adanya nutrisi atau makanan. Kalau pasien tidak mau makan, kemudian kita lakukan terapi, entah itu akupunktur atau terapi lainnya, tetapi dia tidak ada yang dibentuk darahnya, maka tidak akan terbentuk juga itu tadi sel-sel darah merahnya, atau energinya tidak ada. Jadi kunci dari keberhasilan akupunktur untuk sindrom defisiensi darah adalah satu, diagnosanya harus tepat. Kita harus bisa memastikan bahwa klien ini memang mengalami defisiensi darah dengan ciri-ciri sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi. Bisa juga ciri-cirinya bertambah, misalnya pasien merasakan badannya lemas, tidak bertenaga, ingin tidur terus, bicaranya pelan, itu juga bisa mengindikasikan sindrom defisiensi darah. Kemudian yang kedua, kunci keberhasilan adalah pemilihan titik akupuntur yang tepat. Bisa jadi titik akupuntur yang saya sampaikan tadi itu tidak cocok antara satu pasien dengan pasien yang lainnya. Karena kenapa? Karena pada dasarnya seorang pengobat TCM atau akupunkturis itu tidak melihat penyakit itu berdasarkan namanya, namun berdasarkan gejala. Sedangkan gejala defisiensi darah antara satu orang dengan yang lainnya itu nanti bisa sama, tapi ada kemungkinan juga berbeda. Jadi harus disesuaikan dengan sindromnya. Jadi yang kedua adalah pemilihan titik yang tepat, dan yang ketiga yang terpenting adalah adanya asupan nutrisi. Karena kalau tidak ada asupan nutrisi yang cukup, ya nggak maksimal. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Saya Sifu Oktra, jangan lupa like dan subscribe. Kemudian bagi teman-teman yang ingin mengikuti pelatihan TCM akupunktur, bisa hubungi nomor kami di bawah. Yang ingin berobat, melakukan terapi bersama TCM Center, Rumah Sehat Ayub dan Sifu Oktra, bisa datang juga ke rumah terapi kami, yaitu di Jalan Beringin Raya nomor 181 di Karawaci, Tangerang. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Sifu Oktra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.